Pangeran Antasari telah dilahirkan yakni pada 1797 di Kayu Tangi, termasuk Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Dia adalah seorang putra Pangeran Mas'ud bin Pangeran Amir dengan ibunya Khadijah. Setelah menikah dengan seorang Ratu Antasari, ia telah diberkati dengan 8 putri dan 3 putra. Pangeran Antasari juga dikenal sebagai seorang pemimpin dalam beberapa suku, yaitu Murung, Bakumpai, Ngaju, Kutai, Siang, dan suku-suku lain di sebuah wilayah pedalaman. Ia adalah pemimpin yang tertinggi dalam sebuah komunitas muslim di wilayah Banjar. Tahun kelahiran Antasari masih simpang siur, antara 1797 dan 1809. Pada 14 Maret 1862, di depan kepala suku Dayak, Pangeran Antasari ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi Kesultanan Banjar, atau menjadi Sultan Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda dimulai saat Belanda mengangkat Sultan Tamjid sebagai Sultan Banjar. Peristiwa terjadi pada tahun 1859. Rakyat juga merasa Belanda terlalu jauh ikut mengatur di Kesultanan Banjar. Belanda semakin gencar melakukan adu domba terhadap golongan. Akibatnya, banyak golongan yang berpecah belah dan bermusuhan. Pangeran Antasari merasa prihatin dengan keadaan yang terjadi di Kesultanan Banjar. Ia pun berusaha untuk membela hak Pangeran Hidayat. Usaha Pangeran Antasari untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda juga didukung oleh semua rakyat Banjar. Sejarah mencatat, Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya pernah menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pangaron pada 25 April 1859. Belanda bukan tanpa perlawanan. Penjajah pernah mendapat bantuan Batavia dengan persenjataan modern yang membuat Pangeran Antasari terpaksa memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Teweh. Peperangan demi peperangan terus digencarkannya, dibantu para panglima dan pengikutnya yang setia. Belanda juga berkali-kali membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun sang Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin itu tak pernah sekalipun menyerah. Pangeran Antasari telah memindahkan dalam markasnya ke arah hulu Sungai Barito. Di sana dia telah meninggal karena sakit. Sayangnya pada tahun 1862 terjadi wabah penyakit cacar di daerah Banjar. Padahal Pangeran Antasari pasukannya sedang menyiapkan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Wabah penyakit cacar ini menyerang dan melemahkan pasukan-pasukan Banjar termasuk Pangeran Antasari. 156 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 11 Oktober, negeri ini kehilangan salah satu pahlawan yang amat berperan dalam memerangi penjajah. Wajahnya pernah tersemat di uang kertas pecahan Rp2.000. Siapakah yang melanjutkan perjuangan Pangeran Antasari? Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kini perjuangan Pangeran Antasari pun dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman.